wish indeed that my mother, whose memory I cherish across the veil of years, could have been here to see me. Games adalah suatu media hiburan yang bisa membuat kita merasa menyenangkan di waktu luang, dan games mempunyai banyak jenisnya seperti RPG, adventure, MOBA, dan FPS. Tetapi apa jadinya kalau game yang kita mainkan mempunyai cerita yang misterius? Dan hai semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk. Dan pada malam hari ini kita akan bahas mengenai beberapa misteri video games yang ada di internet. Dan langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum tag videonya atau sebelum kita mulai, Mimin ada kayak semacam curhat dikit nih. Ini kan rumah Mimin kan ada burung nih. Nah, kalau misalnya burung tuh berkicau, mesti masuk ke video ini secara terus menerus, entah kenapa. Dan juga biasanya kalau misalnya Mimin berhenti tag video ini atau Mimin selesai lah istilahnya, burung itu juga selesai. Burung itu juga selesai berkicau. Aduh, ini Mimin harus gimana biar fokus gitu loh. Ya, maaf lah ya kalau misalnya Mimin lagi curhat dikit sama kalian nih karena kicauan burung. Soalnya takutnya pas Mimin jelasin, dan juga takutnya nggak enak karena suara kicauan burung ya. Mimin minta maaf untuk itu dan maklumilah ya. Karena ya mau gimana lagi, mau pindah ke sana sini juga dia tuh tetap kicau. Ya udahlah, kita lanjut aja ke pembahasannya. Dan selamat datang di Snail Online. Mimin temukan game ini pada saat Mimin mencari tentang video game konspirasi yang sempat banyak juga dibicarakan, yaitu adalah Kanye West 3030. Yang dimana game itu merupakan game RPG Maker yang dibuat oleh si Phoenix. Nah, yang banyak dibicarakan itu adalah game ini tuh bisa merekrut anggota kepercayaan sesuatu lewat game. Dan nanti Mimin akan nyoba nyari informasi yang full setelah video ini. Ya, setelah tag video ini selesai. Oke? Dan kalau misalnya kalian penasaran, baca dulu dong yang merah-merah itu. Nanti Mimin bakal update mengenai full informasi mengenai video game konspirasi Kanye West 3030. Setuju? Ayo dong, tekan dong yang merah-merahnya. Oke, back to the topic. Jadi, ya, Snail Online ini adalah sebuah game RPG yang katanya tuh berasal dari dark web. Dan info awal seperti ini ada yang dipost di 4chan pada tanggal 4 September 2018 mengenai pengalaman bermain game yang bisa dibilang misterius yang dinamakan Snail Online. Dan menurut dari tweet yang Mimin baca, dia ini download gamenya tuh mengenai link yang asli dan jelas. Dan link tersebut mengarah ke sebuah link download game yang namanya adalah Carcass. Carcass ya. Oke, Mimin coba. Oh iya, ternyata bener. Dan ya, ternyata bener ada gengs. Jadi nama gamenya itu adalah Carcass, dan untuk ukurannya ini adalah 14 MB.
Nah, saat Mimin tahu game ini bisa di-download free, Mimin coba mainin itu gamenya kan. Dan ya, nggak beberapa lama, Mimin ada sesuatu. Kalau gamenya tuh ternyata nggak sama. Cuma kalau kalian nyadar nih, itu kan kalau game kan di Play Store, tap-tap ataupun di Twitch atau kayak di pokoknya di mana ya? Kayak game platform lainnya. Itu kan pasti kan kayak semacam screenshot, ada screenshotnya kan. Screenshot gamenya tuh kayak gimana sih? Kayak gamenya tuh tentang hantu kah? Tentang VPS kah? Atau tentang kayak tembak-tembakan kah? Ya itu VPS sih, kayak ya pokoknya kayak balapan kah? Atau gimana gitu kan. Nah ini nggak ada sama sekali. Dan coba kalian perhatikan link ini. Ada yang aneh nggak? 1, 2, 3. Ada yang aneh nggak? Ya, kalau semisalnya kalian pasti nyadar ini adalah kayak semacam nama player, ya kalian benar. Jadi link ini sangat aneh dan nama dari link ini seperti nama seseorang player. Cuman agak dibedakan dan nama tersebut adalah Olvin. Dan jika kalian lihat dari keterangan gamenya, kalian juga pasti bakal nyadar. Hayo yang mana? bukan yang bintang 1, bukan yang bintang 1. Bukan yang itu. Coba deh kalian lihat tagar dari game itu. Biasanya sih ya, entah kalian bikin game ataupun entah bikin konten kreator ya seperti video ini. Ya kalian juga pasti pakai tagar lah ya, biar biar rame ataupun biar orang-orang tuh kalau cari tagar yang ini kita pasti ketemu hal yang suka gitu pasti. Ya contohnya kayak gini deh. Kayak misalnya kalian bikin konten horor, pasti ada kayak tagarnya horor atau enggak kayak tagarnya murder atau apa gitu kan. Nah coba deh kalian perhatikan tagar dari game ini. Yaitu adalah 2D, black, kill, murder, and white. Dan kita kembali ke 4chan. Ada seseorang yang ngirim link itu menuju ke Reddit. Dan jika kita klik link itu, kita akan menemukan seseorang yang post mengenai daftar klasik game tersebut pada tahun 2016 lalu. Dan isinya itu mengenai game-game yang gak pernah ditemukan di internet. Dan kalian pasti sudah lihat ada salah satu game yang muncul di situ. Namanya itu adalah Snail Online. Cuman kalau misalnya kita masuk lebih dalam lagi, kita menemukan sebuah informasi mengenai ada sebuah akun yang bernama Tyler Dirt yaitu memposting sebuah link menuju YouTube yang judulnya itu adalah 14 strip question mark dan simbol kayak semacam dan itu loh. Itu 2 kali. Ya, Mimin juga nggak bakal bohong sama kalian karena ya Mimin juga nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ya gini, video yang kalian lihat sekarang ini adalah video gameplay dari seorang YouTuber yang bernama Shane. Dan kalau semisalnya kalian suka hal-hal yang detail ataupun kayak semacam detektif, coba deh kalian klik profil dari channelnya. Dan kalian akan menuju ke Twitter pribadinya dia. Dan kalian pasti tahu lah dia namanya adalah siapa. Dan ya, benar. Nama asli dia adalah Olvin Whiplanes. Dan apakah itu selesai? No, masih belum selesai. Tapi ya sayangnya nggak ada videonya dan video itu entah kenapa hilang di YouTube. Mimin juga nggak ngerti apakah videonya tuh hilang gara-gara di ban sama YouTube atau videonya di privat. Mimin juga nggak paham. Tapi ada seorang reuploader yang mengupload ulang hasil gameplay dari si Shane ini. Dan di deskripsinya pun bilang
Dia tuh awalnya ngechat dengan orang dengan akun yang namanya The Dinosaur. Dan dia tuh berharap gamenya akan keluar di tahun 2017. Jadi, pas Mimin coba cari lagi, Mimin ketemu seorang YouTuber yang bernama Nightmare Expo. Dan dia menghubungi si Olvin ini, dan saat Mimin rangkum dari perdebatan mereka, Mimin tahu kalau game ini awalnya dibuat saat ada suatu kebangsaan yang bernama Lemuria. Dan mereka udah tidak berpenghuni pada tanggal 30 Januari 2017. Dan pas Mimin dengar kata Lemuria, dan Mimin nggak tahu nih Lemuria itu apa, dan coba deh kita telusuri bareng-bareng, oke? Snail Online dikonsep pada tahun 2014 setelah percakapan dengan seorang individu yang tidak boleh saya sebutkan namanya. Kami awalnya menyebutnya dengan kata Lemuria. Itu tidak berpenghuni pada tanggal 30 Januari tahun 2017. Tidak banyak yang diketahui tentang komunitas, bahkan saya sendiri. Saya tidak pernah aktif atau hubungan dengan banyak anggota tetap. Dan kebanyakan dari mereka main pergi begitu saja dan nggak mengatakan apapun. Jika kamu mau tahu banyak tentang gamenya, kamu hubungi saja seseorang yang bernama Key. Mereka sering terlihat di Traveler, yaitu adalah semacam program obrolan 3D lainnya, dan Snail adalah penghormatan bagi mereka. Tetapi mereka sudah meninggalkan Traveler di sekitar tahun 2015. Saya tidak yakin dengan apa yang dilakukan sekarang. Nah, itu tadi adalah salah satu percakapan dari seorang YouTuber yang bernama Nexpo dan Sisen. Nah, Sisen kan nanti kan bilang ke Nexpo ya, kalau misalnya kalau kamu mau tahu lebih dalam atau lebih detail lah istilahnya mengenai game ini, kamu harus berkunjung atau bertemu seseorang username yang bernama Key. Dan dia sekarang ada di DD Space Traveler. Nah, masalahnya saat Mimin download nyata hasilnya error, dan juga Mimin nggak ngerti apakah Mimin salah tutorial, apa emang ditutup di sana, apa udah emang ya error atau ada virus. Mimin nggak ngerti nih. Dan kalau misalnya kalian nggak ngerti DD Space Traveler itu apa, DD Space Traveler merupakan software chatting yang dimana kalian bisa gunakan untuk ngobrol satu sama lain menggunakan avatar atau 3D modeling. Ya pokoknya gambarnya kayak gini lah. Ya menurut beberapa informasi yang beredar, ternyata nggak banyak orang yang suka plus nggak banyak orang yang tahu tentang software ini. Kenapa? Karena alasan itu simple. Grafik. Ngomong-ngomong tentang 3D Space Program ya, Mimin menemukan sebuah user Reddit yang bernama Boxcar Jerky, yang dia tuh membagikan suatu pengalaman dia saat dia bermain permainan yang disebut 3D Space Traveler, dan hasilnya tuh adalah dia tuh menemukan seseorang username yang bernama Key, dan dia tuh di deskripsinya seperti ini. Saya sedang menjelajahi penjelajah ruang angkasa digital ketika seseorang dengan nama Key menyapa saya dengan mikrofonnya mengatakan nomor statis otomatis. Saya berhasil mendapatkan beberapa informasi dari orang ini, tetapi sepertinya orang ini tidak akan pernah memberitahu saya mengapa atau apa mereka sedang lakukan permainan yang dimana tidak ada yang melanjutkannya lagi. Dan di bawahnya kalian bisa lihat itu sebenarnya adalah suatu percakapan mengenai dia dan si Key. Dan jika kita rangkum, Snail Online adalah suatu misteri yang memikat sebagian kecil ke internet dan belum terpecahkan sampai sekarang. Dan informasi tadi merupakan informasi awal ataupun informasi sebagian aja yang Mimin dapat dari internet. Dan menurut kalian gimana? Terus pendapat kalian di bawah. Siapa yang di sini pernah mainin game RPG? Ayo kalian jangan bohong loh. Kalian paling seringnya tuh main FPS ataupun game MOBA ataupun game gacha. Bener kan?
Ya sama lah, Mimin juga kadang kayak gitu. Tapi kita lanjut. Kalau semisalnya kalian nggak ngerti game RPG itu apa, dalam istilah Indonesia, RPG dikenal sebagai permainan peran. Sejarah game RPG itu sudah ada sejak dulu, yakni berdampingan dengan sejarah game itu sendiri. Nah, game RPG ini awalnya hanya merupakan game text based aja. Namun kini telah berkembang pesat dengan grafis 3D yang paling bagus dan canggih. Nah, belakangan istilah game yang bernama MMORPG juga kian terkenal. Game MMORPG merupakan subgenre dari game RPG. Susah banget ngomongnya. MMORPG adalah singkatan dari Massively Multiplayer Online Role Playing Game, yaitu adalah jenis game RPG yang dimainkan secara online yang dimana banyak pemain yang ikut berinteraksi dalam satu dunia virtual. Nah, RPG itu dulu tuh sempat terkenal ya, dan game-game RPG yang dari dulu sampai sekarang yang terkenal itu adalah Final Fantasy, Pokemon, Dragon Quest, Diablo, Elder Scrolls, Undertale, dan The Witcher. Nah, itu kan tadi kan base-nya tentang adventure, fighter, dan lain-lainnya kan. Nah, sekarang berhubung channel ini kita membahas yang horor-horor, misteri, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini pasti ada dong yang namanya game RPG versi horornya. Nah, berikut adalah game RPG terbaik yang versi horornya. Yaitu ada IP, terus Mad Father, The Crooked Man, terus Misao, dan Ao Oni. Ya, Ao Oni. Kalian juga pasti tahu lah namanya game yang bernama Ao Oni itu apa. Jadi, Ao Oni ini dirilis pada bulan November 2007 yang diciptakan oleh sang developer yang bernama Nocrops. Dan kisahnya itu cukup simpel, yaitu adalah mengisahkan tentang 4 anak SMP yang sedang mengunjungi tempat mansion yang terbengkalai, dan ada 4 karakter yang ada di game ini yang bernama Takuro, Takeshi, Mika, dan Hiroshi. Nah, kita ini akan menjadi karakter Hiroshi yang dimana kita harus survive dari kejaran iblis biru tersebut, yang bisa aja kayak puzzle, terus ya pokoknya lain-lainnya lah. Tapi Mimin menemukan sebuah game lain nih yang juga berasal dari Jepang. Kalau misalnya Mimin ukur tingkat keseramannya, sepertinya game ini lebih serem daripada Ao Oni, yaitu adalah game yang berjudul Haunting to Utaho Natatari. Nah, game ini saat Mimin cari itu nggak menemukan seorang publisher atau developer yang jelas. Tapi menurut informasi yang beredar, game ini dibuat oleh seseorang yang random atau anonim yang bernama Paya. Dan salah satu yang menjadi game ini serem adalah Easter egg dari game ini. Toilet. What the hell? Where did you come from? There's some kind of prey statue. Something. Oh. Game ini pertama kali dimainkan oleh seseorang YouTuber yang berasal dari Jepang yang bernama Foss. Dan isi dari kontennya tuh biasanya dia sering memainkan game horror lain yang indie apalagi gratis. Cuma pada saat itu Foss ini awalnya pengen mencari game horror lain, dan kebetulan dia tuh menemukan game Haunting to Utaho Natatari. Mimin nyebutnya Haunting to ya, karena ya nyebutnya agak susah. Ini di situs game gratis. Dan game ini mengisahkan ada seseorang wanita yang bernama Kiratani Shizune yang bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Yumeso God Research Institute. Dan ceritanya karakter kita ini setelah selesai bekerja dan akan pulang ke rumahnya. Dan saat dia nyampe rumah, dia sadar kalau ada beberapa barangnya yang masih ketinggalan di kantor.
Nah, saat si bos ini mencari-cari barang atau menyelesaikan misi pertama ini, dia nyadar pasti ada sesuatu yang salah di kantor ini, yaitu adalah para karyawan kantor atau orang lainnya itu pada hilang tanpa alasan yang jelas. Dan saat sudah selesai menyelesaikan misi utamanya, terus si Shizune ini balik ke rumahnya dan melanjutkan aktivitas normal di rumahnya. Dan dia pun tidak mengetahui kalau ada salah satu sosok penampakan wanita yang mengikutinya. Okay, look in inside. And what the hell is this? Oh, I'm sorry, because I don't know you are using it. Oh, that... What the hell? Open up, open up. Oh, hi. Could I have my cell phone back? Ya, itu kan wajar ya, namanya juga game horror, pasti namanya jump scare atau nakut-nakutin, ntar ada hantu tiba-tiba gitu ya kan. Nah, sebenarnya nih, ada salah satu momen yang epic yang dimana saat si Shizune ini kehilangan ibunya. Dan pada saat setiap kali dia stres, si Shizune ya, setiap kali si Shizune ini stres, mikir tentang ibunya, maka sang karakter dan kita sebagai player akan ditunjukkan oleh beberapa jump scare. I want to see my mom. Oh, and that's her mom? Now. Okay, maybe I have to go back to... Oh, shit! Ya, itu tadi adalah momen epic dari gamenya. Dan di sini Mimin akan menyebutkan satu momen yang paling epic gitu. Dan ini pun masih dipertanyakan. Jadi pada saat kalian menyelesaikan misi-misi yang lain di game ini, nah kalian itu akan ditunjukkan sebuah tulisan yang bisa dibilang error. Dan gamenya tuh kayak lama-lama nggak bisa gerak. Dan layar kalian tuh nge-freeze selama 4 detik. Nah, selesai keluar kata-kata kayak semacam pesan error kayak gitu, tiba-tiba kalian akan ditunjukkan sebuah foto yang dimana foto tersebut adalah seorang jenazah dari seorang ibu. Dan itu pun masih belum diketahui itu foto siapa, dan juga dia ini dibunuh karena apa ataupun gara-gara apa gitu kan. Tapi ya di sini Mimin jadi ingat pada saat video game ini jadi mirip sama Hong Kong 97. Kalau misalnya kalian nggak ngerti Hong Kong 97 itu sebuah game yang berasal dari Jepang yang dimana katanya tuh berkaitan sama politik. Kayaknya sih, Mimin di situ sudah menjelaskan secara lengkap pokoknya di bawah ataupun di deskripsi. Ya, di game terakhir ini game era 90-an. Dan gamenya tuh bernama The Museum of Anything Goes. The Museum of Anything Goes adalah sebuah proyek CD-ROM entertainment yang tidak jelas yang ditinggalkan dalam bayang-bayang tahun 1995 yang dikembangkan oleh Michael Markowski dan Maxwell S. Robinson dengan nama pengembangnya itu adalah Wisata Teknologi. Pameran interaktif untuk PC dan Mac ini benar-benar peninggalan multimedia masa lalu yang memiliki sedikit atau tanpa kehadiran web. Itu hanya membuat proyek aneh ini semakin menakutkan. Ya, sebagai permulaan, mereka benar-benar berarti apapun. Saat Anda memulai intronya, Anda akan disambut dengan efek teks yang aneh. Bola mata, zebra, helikopter, dan wajah seperti Muppet.
yang mengambang, yang mengajari Anda kontrol, dan ya itu aja sih. Awal-awalnya aja cukup aneh, apalagi memasuki gamenya. Ya, sebenarnya sih nggak cuma itu aja yang aneh dari gamenya. Mimin akan mencoba untuk menerjemahkan atau membahas mengenai deskripsi mengenai gamenya. Biasanya sih ya, dulu di tahun 90-an ataupun sebelum internet berkembang pesat seperti sekarang ini, dulu tuh orang-orang kan pakai kaset ya kalau misalnya mau mencari suatu game. Nah, salah satu gamenya tuh adalah yang ini, The Museum of Anything Goes. Dan pastinya deskripsi mengenai game tersebut pasti menggambarkan ataupun kayak mencerminkan ini game tentang apa sih gitu kan. Nah, masalahnya The Museum of Anything Goes ini deskripsinya pun aneh dan juga cuma ini doang nih. Nih, Mimin bacain ya. Selamat datang di museum yang belum pernah kalian lihat di sini. Tidak ada penjaga museum, tidak ada aturan, dan tidak ada batasan. Dan rasakan sensasi yang interaktif yang luar biasa ini. Udah cuma itu aja. Jadi seakan-akan museum ini kayak gak ada apa-apanya. Cuman yang anehnya tuh kalian pasti kalau nyadar nih, kan kadang kan sang player atau kita nih kadang-kadang tiba-tiba spawn di depan museum dan itu ada namanya tengkorak yang lewat yang kayak gini nih. Nah, yang itu kayak apa ya, itu kayaknya penjaganya deh ya nggak sih? Ya, kalau misalnya kalian memainkan game ini, kalian tuh nanti bakal nyadar kalau misalnya game ini tuh bener-bener emang ada yang salah. Soalnya saat kalian memasuki museumnya, kalian itu melihat orang-orang yang bisa dibilang cukup aneh. Dan juga orang-orang ini tuh nggak berbalik arah, nggak apapun, nggak lakukan apapun, ya cuma sekedar jalan-jalan aja gitu. Dan juga cara jalan itu kayak kaku banget orangnya tuh. Dan pada saat kalian mencoba untuk ngeklik suatu pajangan yang ada di museum itu, kalian nanti akan diarahkan ke sebuah puzzle yang dimana kalian itu akan ditunjukkan sebuah video atau sebuah GIF yang cukup curse dan creepy. Dan berikut adalah beberapa pajangan atau beberapa puzzle yang ada di All my friends are toxic, all ambition. Ya, itu tadi adalah beberapa puzzle dari gamenya. Cukup creepy? Oh, cukup. Kalau misalnya belum, nih ada satu lagi. Emang kalian pikir udah selesai gitu aja? Belum selesai. Gini, sebenarnya ya ada satu puzzle yang menurut Mimin ini paling menarik. Jadi saat kita menggali lebih dalam lagi puzzle mengenai game ini, kalian bakal diarahkan ke sebuah GIF yang dimana di situ ada kayak semacam jangan sentuh kuburan itu atau don't touch a grave.
Kalau misalnya kalian tekan itu kuburannya, maka kalian pasti bakal menyesal dan nggak pengen melakukannya lagi. Ya, spoilernya tuh adalah kalau misalnya kalian pencet kuburan ini, maka ntar ada ditunjukkan sebuah video GIF yang dimana di situ ada kayak sebuah pemotongan atau enggak kayak semacam orang yang sedang memotong jenazah manusia. Cek cuplikannya berikut ini. Ya sebenarnya Mimin nggak pengen membahas game ini karena game ini terlalu kringek dan juga nggak jelas banget. Tapi game ini tuh mempunyai banyak momen yang paling menarik atau paling epic. Jadinya Mimin masukin aja di video ini. Dan ya, game ini punya teori yang dimana teori tersebut adalah kalau misalnya para pengunjung tersebut hanyalah sekedar hantu atau enggak kayak arwah gitu. Dan juga awalnya para pengunjung tersebut ditangkap sama seseorang, terus habis itu dimutilasi sama pemilik museum tersebut. Mungkin kali ya. Soalnya gini, salah satu level atau salah satu puzzle yang kalian lewatin saat kalian melewatin kuburan, dan itu kan ada tulisannya tuh, jangan sentuh kuburannya. Kalau misalnya kamu sentuh kuburannya, kamu akan mendapatkan suatu kesialan. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian sentuh itu kuburannya, maka kalian itu akan ditunjukkan seseorang yang sedang memutilasi korban yang entah itu dari mana. Ya, ini teorinya emang bisa dibilang masuk akal, cuman agak kurang membuktikan kayaknya. Misalnya museum ini emang berhantu gara-gara dijadikan tumbal. Terus menurut kalian gimana nih? Terus pendapat kalian di bawah.